Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Andita. Saya dari Fakultas Pendidikan Bahasa, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris angkatan 21, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan apa sih peran kita sebagai anak muda untuk Muhammadiyah ke depannya. Jadi sebelum itu, Muhammadiyah ini bisa dibilang sebagai pelopor pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia. Semua hasil jerih payah Kiai Haji Ahmad Dahlan dapat dirasakan manfaatnya hingga saat ini. Muhammadiyah merupakan organisasi di luar pemerintah yang memiliki lembaga pendidikan dan pengajaran yang terbesar di Indonesia. Pembaharuan pendidikan meliputi segi cita-cita dan pengajaran. Dari segi cita-cita yang dimaksud Kiai Haji Ahmad Dahlan ini, ia ingin membentuk manusia muslim yang baik, budi pekerti, alim dalam agama, luas dalam pandangan dan faham masalah keduniaan, dan bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakat. Muhammadiyah juga memfasilitasi berbagai pengajaran dan dakwah melalui sarana pendidikan dan kesenian. Dalam hal pendidikan, banyak sekali bukti nyata yang dapat kita lihat, yaitu sekolah-sekolah Muhammadiyah yang terbesar di seluruh Indonesia, baik dari jenjang yang paling dasar maupun hingga yang paling tinggi. Pendidikan berlandaskan agama yang tetap mengajarkan hidup bertoleransi dan juga patuh pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang difasilitasi oleh Muhammadiyah adalah suatu bantuan yang sangat berarti bagi generasi saat ini yang diombang-ambing oleh westernisasi dan globalisasi, yang kemudian apabila generasi tersebut tidak dapat memilah dan memilih, dapat membawa bangsa ke arah yang salah, bahkan kehancuran. Untuk itu, Muhammadiyah berusaha mensyariatkan ajaran-ajaran Islam melalui pendidikan. Kemudian, agar dapat lebih mudah diterima, Muhammadiyah pun juga memanfaatkan kesenian dalam syariahnya. Dalam pandangan Muhammadiyah, seni dan kebudayaan merupakan pantulan dari perasaan akan keindahan. Seni dan keindahan sejatinya harus menjadi sesuatu yang bermanfaat, baik, dan menumbuhkan perasaan positif dan halus kepada diri sendiri, sesama, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhammadiyah sendiri memiliki dakwah kultural yang disahkan saat sidang Tanwir Muhammadiyah di Denpasar dengan misi membumikan Islam melalui kebudayaan. Sekarang, apa sih yang bisa kita berikan sebagai anak muda untuk Muhammadiyah ke depannya? Saya hanya bisa memberi sedikit. Yang pertama itu berkontribusi menjadi relawan. Banyak komunitas ataupun organisasi yang di luar sana yang sudah bergerak memberikan solusi untuk Indonesia ataupun untuk Muhammadiyah atau yang lainnya, mulai dari pendidikan, lingkungan, hingga kemanusiaan. Kita juga sebagai pendidik di Muhammadiyah bisa ikut serta menjadi relawan dalam kegiatan sosial yang ada di daerah sekitar. Mulai dari mengajar anak-anak, menjadi pendamping untuk orang dengan masalah kejiwaan, hingga terjun ke lapangan dengan bergotong royong langsung. Yang kedua, ada menjadi pengguna internet dan media sosial yang baik. Kemudahan mengakses internet dan konten yang baik, kita mampu menerima semua dampak positif dan negatif. Enggak. Yang kedua, ada menjadi pengguna internet dan media sosial yang baik. Kita sebagai generasi penerus harus bijak dalam memanfaatkan media sosial, mulai dari membuat konten, menyebarkan, hingga menanggapi konten yang diterima. Kami atau kita semua bisa memanfaatkan media sosial dan internet untuk berkarya ataupun tukar pikiran maupun informasi positif.
Kita juga bisa melakukan dakwah secara modern dengan ajaran-ajaran Muhammadiyah di internet. Dengan begitu, itu bisa diakses dari kalangan anak kecil hingga orang dewasa. Dan terakhir, ada terbuka dalam menerima berbagai pemikiran dan pengalaman baru. Keterbukaan informasi juga membuat kita terpapar budaya dan pengalaman baru. Kita bisa melatihnya dengan cara mengikuti kegiatan seminar, ataupun workshop, ataupun mengikuti kajian-kajian tentang keagamaan yang dapat melatih kita nih untuk berpikir kreatif dan berpikir positif. Dan juga dapat mengasah kepemimpinan kita dengan contohnya kita menjadi panitia dari salah satu pengajian di sekitar kita. Dengan begitu kita bisa melatih kepemimpinan kita dan mengasah pengalaman baru di bidang agama. Mungkin segitu saja dari saya. Jika banyak kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.